Ya, baik, shalom Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan kita mau dengar sabda Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini Tuhan, sehingga kami masih bisa menikmati hadirat-Mu. Kami sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau lewat doa, lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan saatnya pagi ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami dapat menerima, dan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berapi setiap kami Tuhan, pribadi lewat pribadi yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Walaupun kami berbeda kota, berbeda tempat, bahkan mungkin negara, tapi kasih setia Tuhan, Roh Kudus-Mu itulah yang mempersatukan kami dalam satu iman kami kepada Yesus Kristus. Secara khusus Bapa, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang berbicara Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan ini. Kami siap dilawat oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Kita langsung saja kita buka Alkitab kita dari dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ya. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh pembina kepada kami, ya. Kita membacakan firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu ya, dengan tema memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, baik. Kita membaca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Wow, luar biasa ya firman Tuhannya pagi hari ini. Kalau secara manusia, kayaknya ini terbalik deh. Saya membaca sepintas terbalik gitu kan. Justru yang kelihatan itu udah jelas gitu kan. Yang tak kelihatan itu belum jelas gitu. Ternyata kalau kita bicara iman, bicara rohani, ya, maka kebalikannya, Bapak Ibu. Di sini jelas dikatakan, tadi sudah kita baca bersama, ya, tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, berarti ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Sekarang kita mau belajar dulu yang kelihatan itu apa ya, gitu kan. Nah, yang pertama, yang kelihatan itu, maksudnya di sini kita disuruh memperhatikan. Memperhatikan ini artinya juga mengarahkan hati dan pikiran kita, ya, atau fokus, gitu ya. Nah, jadi kata memperhatikan ini diartikan fokus. Kemana fokus kita? Apakah fokus kita sekarang ini kepada yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Nah, kita mau bahas tentang pertama yang kelihatan dulu, ya. Nah, yang kelihatan apa saja sih yang ada di sekitar kita? Ya, ya, harta kita, ya kan? Mungkin rumah kita, mobil kita, motor kita, ya, bahkan anak istri kita, ya kan? Suami kita, ya. Nah, kemudian juga mungkin pekerjaan kita sekarang, status kita, gelar kita, itu yang kelihatan Bapak Ibu. Itu udah di depan mata, itu kelihatan. Oh iya, saya udah punya ini, saya udah senang gitu kan. Nah, itu yang kelihatan. Tapi dikatakan ternyata yang kelihatan itu sementara, ada masanya, ya. Pada waktunya nanti jika itu sudah tidak ada bersama dengan kita, maka kita bisa terpengaruh. Itulah kalau yang kelihatan, ya kan? Nah, oleh karena itu firman Tuhan pagi ini jelas mengingatkan kepada kita, ya. Jangan fokus, jangan mengarahkan hati kepada yang kelihatan, tapi memperhatikan yang tidak kelihatan, ya. Dalam Kolose 3 dikatakan carilah perkara yang di atas, yang di dalam Kristus,
yang berada di Allah ya Kristus yang duduk di sebelah kanan ya, bukan perkara yang di bumi. Itu jelas kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita juga diingatkan pada hari ini, pada pagi hari ini, ya. Kita jangan fokus tadi kepada apa yang kita lihat yang ada bersama dengan kita, tapi kita fokus kepada yang kedua, yaitu hal yang kedua dikatakan melainkan yang tak kelihatan. Nah, apa saja Bapak Ibu yang tak kelihatan ini? Ya, yang tak kelihatan itu yaitu adalah pengharapan kita, yaitu di dalam Kristus Yesus tentunya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Allah mau kita bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jangan hanya kita berfokus kepada tadi hal-hal yang duniawi. Ya, kalau itu orang dunia pun bisa dapatkan itu. Kalau dia bekerja sungguh-sungguh, dia serius mengerjakannya, mereka mendapatkan. Tapi Tuhan mau kepada kita setiap anak-anak Tuhan, ya, terutama kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita jangan sama seperti manusia-manusia dunia biasa, tapi mari kita fokus, kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya kita melihat apa yang tidak kelihatan? Tentunya hanya satu, yaitu dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tanpa iman kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 6 juga jelas dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan, ya. Oleh karena itu mari kita fokus kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus, ya. Karena hidup kita, ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya, yang kita sudah memberikan hati kita, waktu kita kepada Tuhan. Allah mau tahun 2023 kita jangan fokus kepada masalah, kita jangan fokus kepada apa yang di dunia ini, fokus apa yang dari sumber-sumber berita. Oh iya, benar lagi, dunia akan gelap, ya, ekonomi akan susah. Kita jangan fokus. Alkitab hari ini di awal tahun baru ini, Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa kita jangan fokus kepada yang kelihatan, jangan mengarahkan hati kita kepada yang kelihatan yang ada di sekitar kita, tapi mari kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, mengarahkan hati dan pikiran kita, iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah Allah kita, Dialah yang menciptakan kita. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilihnya, kita sudah direncanakannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memandang itu? Hanya dengan beriman, ya. Nah, seorang misionaris berkata bahwa kunci keberhasilan seorang anak Tuhan ataupun orang Kristen itu adalah ketika dia bisa melihat visinya, ya, visi Tuhan di dalam hidupnya pada waktu dia dalam keadaan terpuruk sekalipun, ya, di titik nol sekalipun. Itulah kunci keberhasilan seorang anak Tuhan ataupun hamba Tuhan yang sejati tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan sangat singkat karena kita masih ada lagi nanti kesaksian, dan juga hari ini mungkin ada teman-teman kami yang masih baru bergabung di tahun baru ini, kami berikan kesempatan, pengurus berikan kesempatan untuk mengambil ayat mas, ya. Nah, maka sekali lagi firman Tuhan yang singkat ini singkat, tapi saya hari ini mengerti, ya, dengan firman Tuhan ini, begitu tema ini disampaikan kepada saya mengerti bahwa memang kita, kalau kita fokus kepada yang duniawi, yang kelihatan, maka kita akan kecewa. Ya, kenapa? Karena itu sementara. Jabatan ada masanya, pekerjaan ada masanya, ketika nanti pensiun
Kalau kita fokus ke situ, maka kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan sakit. Banyak hari-hari ini Bapak Ibu, ya, waktu bekerja begitu gagah, begitu semangat. Kenapa? Karena dulu masih dihormati, karena dulu masih dapat apa namanya, fasilitas, ya, dapat kendaraan, dapat perumahan gitu ya. Begitu pensiun Bapak Ibu, semua itu sudah nggak ada. Fasilitas tidak ada. Kemudian kita berjalan pun, lewat pun tidak ada lagi yang menyapa. Karena sudah lagi tidak pada jabatan itu Bapak Ibu. Ya, saya ada punya saudara seperti itu, langsung sakit begitu pensiun Bapak Ibu. Iya, itu. Kenapa? Karena dia tadi fokus. Orang dia berpikir, dia lupa, dia tidak pernah terpikir olehnya bahwa satu saat jabatan yang dia punya itu, harta yang dia miliki, status yang dia miliki itu, satu saat akan berlalu, selesai, ada masanya, ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, apapun yang kita punya sekarang, jangan itu membuat kita lupa, jangan itu menjadi kita membuat terlena dan kita fokus, dan ketika nanti Tuhan mengambil dan kita akan menjadi sakit dan kita tersesat, ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi Tuhan mau hari ini Tuhan ingatkan kita, fokuslah kepada visi Tuhan, kepada misi Tuhan. Ya, makanya di The Power of Love, ya, sangat dianjurkan untuk kita semua punya ayat emas, ya, punya firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang jadi rema dalam hidup kita. Dan itu yang dapat mengerjakannya hanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan firman itu di dalam hati kita, dan kita pun mengiyakan, mengaminkan, kita selaras dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang namanya menghidupi firman, yaitu menjadi rema. Nah, dan pada tahun baru ini, ya, The Power of Love menyediakan ayat emas buat kita. Mari silakan hidupi, mari imani apa yang Tuhan taruh, imani. Dan mungkin setiap hari juga mungkin kita punya ayat emas. Kita baca firman Tuhan punya ayat emas. Tapi Tuhan mau, ya, hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Sebab hanya bersama Dia kita bisa melewati hari-hari kita. Hanya oleh penyertaan Roh Kudus sajalah maka kita ada sampai pagi hari ini. Seperti lagu tadi, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya, hanya Dialah gunung batuku, kota bentengku. Wow, itu keren. Ya, itu saya menikmati banget, ya, ketika saya bersama dengan Tuhan, maka saya merasakan ada tangan Tuhan yang selalu menggandeng saya, memeluk saya, bahkan menggendong saya, ya. Orang dunia bisa melihat, wah, dia sekarang terpuruk, tapi yang merasakan itu adalah kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan terpengaruh, jangan percaya, terkecoh dengan apa kata dunia, apa kata orang sekitar, kata tetangga, bahkan saudara kita mungkin, ya, yang terdekat sama kita. Waduh, kamu ini begini. Kita jangan fokus pada hal tersebut. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, mari fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada iman kepada Yesus Kristus. Setiap hari firman-Nya diperbaharui, setiap hari roh kita diperbaharui, setiap hari hati kita diperbaharui. Jika kita mau, ya, jika kita mau, itu ada jikanya. Kalau kita tidak mau, udahlah Tuhan, saya sudah cukup sampai di sini saja, saya sudah kok. Kita merasa puas, ya, Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mau, Tuhan, aku mau dari hari ke hari aku mau dibaharui, aku mau dibentuk lebih lagi, aku mau lebih lagi mengenal Tuhan, melekat kepada Tuhan. Wow, itu baru keren, itu baru anak Tuhan, karena Allah mau kita berubah sampai kita sama ataupun selaras dengan firman Tuhan, sama seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita hari-hari ini Bapak Ibu, ya, secara global memang dunia sudah bilang 2023 gelap, ya, nggak jelas, abu-abu dan segala macam. Tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan. Tuhan mempunyai berkat-berkat khusus. Tuhan mempunyai cara bagaimana menyelamatkan anak-anaknya. Ketika anak-anak itu datang kepadanya, datang berseru, ketika dia mengaktifkan Roh Kudus, berjalanlah bersama Roh Kudus, andalkanlah Roh Kudus kapan saja dan dimanapun saja. Ya, dunia boleh berkata ABC, tapi kita mau katakan saya tetap fokus kepada Yesus, sebab Dialah Allah saya, Dialah juru selamat saya yang hidup, ya, yang menyelamatkan saya, yang mengangkat saya, ya, dari lumpur dosa, dan keselamatan yang kekal ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya akan bacakan tadi firman Tuhan bahwa
2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Jadi kita harus beriman, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memulihkan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, bersama Yesus, bersama Tuhan, kita akan menang, kita akan dapat melewatinya. Dan satu lagi tadi di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat partisipan yang sudah hadir, yang benar-benar mencari Allah. Ya, bangun pagi, waduh, ada yang bangun jam 2, ada jam setengah 3. Wow, saya lihat ini luar biasa, ada perubahan yang signifikan dan kita percaya, ya, ketika kita datang mencari Tuhan, maka Allah juga menjawab kita. Maka sebagai power statement kita pada pagi hari ini, ya, adalah hiduplah dalam visi, ya, bukan situasi dan kondisi. Ya, sekali lagi saya katakan, mari kita hidup dalam visi, visinya Tuhan tentunya, bukan situasi dan kondisi. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat sabda Tuhan yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa hidup kami ini, Tuhan, hanyalah karena Engkau, karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu Allah mau agar kami tidak fokus kepada masalah-masalah dunia, masalah-masalah yang kelihatan, perkara-perkara yang ada di sekitar kami. Tapi Tuhan mau agar kami fokus kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang daripada Tuhan, bahwa pada saat nanti kami akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, bahwa hidup kami akan diubahkan ketika kami mau datang berpaling kepada Tuhan, ketika kami beriman kepada Engkau, bahwa Engkaulah Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya itu, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan kami hikmat-Mu, Engkau berikan kami roh-Mu Tuhan, untuk terus bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami, menuntun kami, sehingga hidup kami, ya Tuhan, boleh berjalan berdampingan dengan Engkau, bergandengan dengan Tuhan, bahkan Engkau memeluk kami, menggendong kami. Biarlah hidup kami hidup yang di dalam visinya Tuhan, sehingga kami tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak buat firman yang luar biasa pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memeteraikan dalam hati kami, pribadi lewat pribadi, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, baik Bapak Ibu, saya kembali kepada Bapak Sukakti. Ya, terima kasih. Pada saat pagi ini saya sendiri terutama diberkati, ya, lewat pemaparan firman Tuhan pada saat pagi ini. Karena dalam hidup ini senantiasa kita diperhadapkan kepada pilihan, ya. Tuhan berikan kita kehendak menentukan pilihan. Jadi masalah manusia ketika dia punya pilihan tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi terutama saudaraku, kebanggaan manusia yaitu bersifat lahiriah. Apa yang kelihatan, bangga dengan apa yang dimiliki. Padahal itu berupa titipan, ya, dari Tuhan. Makanya saya pernah berkata kepada seorang, saya nggak punya apa-apa yang saya perlu banggakan kepada siapapun. Saya hanya punya Kristus, ya. Christ is enough, ya, bagi saya begitu, ya. Jadi makanya rahasia dalam sebuah hubungan rumah tangga khususnya, ya, itu dimulai dari yang tak kelihatan sebenarnya. Apa di situ dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 katakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah.
Amin. Dalam satu sini kita akan pada seorang wanita, pada di sini ada berwanita ya. Jadi ketika manusia salah menempatkan yang terutama, dia pikir kalau sanggulnya gede ya, waduh dia pikir senang suami ya kan. Atau semua yang makeup itu ya dilapis-lapis supaya mulus kelihatan ya. Dia pikir itu membuat senang suami. Tapi firman Tuhan berikan jaminan kepada setiap wanita. Perhiasanmu ialah manusia batiniah. Apa artinya manusia batiniah di sini? Yaitu yang tak kelihatan. Batiniah. Jadi ada dua manusia. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Jadi yang paling penting kalau mau rumah tangga ada satu kebahagiaan, yaitu wanita menempatkan atau memilih bahwa perhiasannya adalah manusia batiniah yang tersembunyi, yang tak kelihatan. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari mana? Dari roh yang lemah lembut dan tentram. Makanya berbahagialah ya suami-suami yang masih lengkap ya, yang masih ada istri. Kalau istri menerapkan nilai-nilai ini luar biasa. Rasanya suami pasti bangga punya istri yang mempunyai sikap menggunakan manusia batin ini. Dan rasa tentram yang sangat berharga di mata siapa? Di mata Allah. Sangat berharga, berarti tidak ada tandingannya. Nah, jadi saya perhatikan sampai hari ini, problem manusia ketika salah dalam menentukan pilihan. Di saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan kepada kedua anak kami juga bahwa jangan lahiriah ini menjadi fokus, tapi yang fokus adalah yang tak kelihatan itu. Jadi kalau mencari teman hidup, jangan mulai dari fisik yang kelihatan. Waduh, ini cantik ini. Wah, mantap ini. Jangan dari cantik luarnya, tapi mulai yang tak kelihatan. Walaupun itu salah satu ukuran juga tentang yang kelihatan, tapi menjadi dasar pertama untuk memilih pasangan hidup bagi yang masih single. Ya, mulai dari yang tak kelihatan. Jadi manusia terlibat 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ketika urutan ini teratur, luar biasa, pasti pasangan rumah tangga rasa bahagia. Walaupun yang dimiliki sederhana, tapi waktu menghadap Tuhan, ada satu kebahagiaan dan mengucap syukur yang tidak henti-hentinya. Suami bilang, aku bangga memiliki kamu. Istri bilang, aku bangga memiliki kamu. Jadi ada satu kebanggaan sendiri kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pada saat pagi ini, Tuhan ingatkan bahwa kita fokus kepada manusia batiniah. Penjangkauan jiwa-jiwa itu bagian daripada itu. Kita mulai bersaksi bahwa rumah tangga saya begini bahagia oleh karena kami menerapkan nilai-nilai memfokuskan manusia batiniah. Jadi kita menjadi berkat di mana-mana, kita menjadi saksi yang hidup yang luar biasa karena kita menerapkan nilai-nilai seperti ini. Karena manusia batiniah ini itu jauh lebih nyata daripada yang kelihatan ini. Orang kan fokus yang kelihatan, kemudian lebih nyata hal-hal yang tak kelihatan tadi. Makanya Paulus tadi membuat satu statement atau kesimpulan. Kami memperhatikan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tak kelihatan bersifat kekal. Jadi hari ini saya diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Tiar ya pemaparannya hari ini. Saya harap juga kita juga bisa bersaksi bagaimana memfokuskan diri dari yang kelihatan kepada yang tak kelihatan. Dan ada rasa kebanggaan sendiri, rasa bahagia hidup ini. Ya, makanya ada dalam komunitas Pria Sejati ada namanya pernikahan yang dipulihkan kembali. Nah, itu kenapa?
karena mulai diarahkan kepada yang tak kelihatan. Makanya suami istri bisa saling berpelukan, saling mengungkapkan isi hati. Ya, si suami bilang aku mencintaimu, istri juga begitu, aku mengasihimu. Jadi ada satu ikatan yang erat. Kenapa? Karena diikat oleh manusia batiniah yang tak kelihatan tadi. Ini sekilas ya saya bisa cerita bagaimana pengalaman hidup saya sampai hari ini bisa kuat. Karena saya memfokuskan diri kepada yang tak kelihatan itu. Nah, membuat artinya dari hari ke hari secara hati saya merasakan satu kebahagiaan tersendiri bersama Tuhan. Terima kasih. Serahkan kepada yang lain, ya bisa buka mic-nya. Nah, silakan yang mau bersaksi dari pengalaman hidupnya sampai hari ini. Silakan. Saya beri waktu buka mic-nya. Nah, ada antara kita yang bisa saksian 4 menit saja, 4 menit. Boleh, nggak usah lama-lama. Oke, itu bagian saya, Pak. Ya, silakan Pak Lamsar. Ya. Terima kasih Bu Tiar yang sudah membagi firman yang luar biasa bagi kita pagi hari ini ya. Ini adalah pondasi yang sangat penting di dalam kehidupan kita, betul itu, amin. Ya. Bahwa apa yang menjadi syarat utama kita sebagai anak Tuhan sejati itu adalah ketika kita mampu atau kita memiliki yang disebut dengan istilah yang biasanya Pak Pembina itu sampaikan, itu integritas. Ya. Ketika kita menjalankan integritas, artinya kita melakukan sesuatu yang ya secara konsisten, yang walaupun tidak dilihat oleh seseorang ataupun dilihat oleh mata, tapi kita lakukan. Jadi artinya kita melakukan sesuatu itu bukan karena dilihat. Jadi di sini Tuhan kita jangan terlalu fokus kepada yang kelihatan. Jadi artinya itu mencerminkan pribadi kita, ya Bapak Ibu. Ya, saya sangat mengamenkan ini. Dan ini yang saya harus selalu lakukan ya. Di dalam kehidupan saya itu ya tadi di dalam keluarga, bagaimana saya harus menunjukkan sesuatu kepada keluarga saya, yaitu yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi kalau yang kelihatan saja yang saya harus tunjukkan, itu kan berarti Tuhan di sini mengatakan bahwa yang kelihatan itu sementara. Ketika saya menunjukkan sesuatu sikap yang hanya saya sampai perlihatkan ketika mereka lihat saja, itu kan berarti kan itu sementara. Ada kepura-puraan misalnya. Artinya sesuatu yang tidak kekal, tidak akan menjadi rema dia di dalam kehidupan misalnya. Tapi saya di sini Tuhan mengajarkan, dan selama ini juga ya saya berusaha melakukan bagaimana yang tidak kelihatan itu menjadi cerminan daripada pribadi kita di dalam rumah tangga, keluarga. Ya. Jadi yang tidak kelihatan itu yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan kekal. Ya, integritas salah satunya. Ketika kita anak Tuhan itu memiliki integritas, maka apapun yang kita kerjakan itu akan selalu mencerminkan sesuatu yang berguna, yang positif di dalam keluarga. Dan menjadi habit, menjadi pribadi kita. Ya. Pagi hari ini kita merindukan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu iman kita. Kita menikmati Tuhan. Inilah yang sesuatu yang disampaikan Tuhan. Kita belajar mencari isi hati Tuhan melalui firman itu. Ketika kita mendengar pagi hari ini sabda Tuhan, maka itu akan menjadi pondasi hidup kita di dalam menjalankan aktivitas kesulitan hidup ini. Maka kita kuatlah menjalaninya.
Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan jamin hidup kita. Karena yang kita cari dahulu adalah kekekalan. Ya, luar biasa. Karena itu, marilah kita hanya bermodalkan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman Tuhan tadi sampaikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 itu. Ya, Bapak Ibu kekasih, ya, mari kita taat dan setia. Ya, semua kita punya kesaksian, dan luar biasa. Ya, jadi saya bersyukur, berterima kasih. Marilah kita hidup karena percaya. Ya, kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Betul tadi yang disampaikan, bahwa apa yang menjadi yang kelihatan itu adalah sementara. Itu sementara, Bapak Ibu. Tetapi hidup kita di dunia ini yang hanya sementara itu, kita menggunakannya secara maksimal, berguna, bermanfaat di hadapan Tuhan sebagai bukti pertanggungjawaban kita kelak suatu saat di mana Tuhan menuntutnya kepada kita. Jadi ayo kita luar biasa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Terima kasih buat hambanya semua. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang selalu setia dan taat menikmati Tuhan setiap hari. Itulah sedikit yang bisa saya saksikan dalam kehidupan saya untuk kita semua. Biarlah itu menjadi berkat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Tian.